mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan dengan program ICP. Situasi yang dihadapi dalam proses pembelajaran diantaranya yang pertama, pembelajaran cenderung monoton, hanya terpaku pada buku paket pegangan anak. Yang kedua, anak-anak cenderung aktif bermain sendiri ketika belajar. Yang ketiga, kemampuan literasi anak yang kurang. Yang keempat, tidak memiliki tim kurikulum khusus yang menyusun pembelajaran siswa. Yang kelima, kurangnya kolaborasi dengan orang tua. Dan yang keenam, program sekolah disusun bukan karena kesepakatan bersama dan tidak melihat karakteristik sekolah dan lingkungan. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Aksi nyata yang dilakukan yang pertama adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Guru, komite, wali murid, pengawas, dan yayasan untuk melakukan perencanaan berbasis data. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan identifikasi karakteristik sekolah dan lingkungan secara bersama-sama. Kedua, mengidentifikasi rapor pendidikan dan menemukan kelemahan sekolah untuk dijadikan prioritas program sekolah. Yang ketiga, menentukan arah dan tujuan sekolah dalam bentuk visi dan misi berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Kemudian berkomitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi sekolah dalam bentuk penyusunan program sekolah. Salah satu program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu ICP. ICP itu adalah kolaborasi antara IHT, coaching, dan peer teaching. IHT yang dilakukan diantaranya adalah mengenai kurikulum Merdeka itu sendiri, kemudian mengenai model-model pembelajaran, dan cara pembuatan evaluasi pembelajaran berdasarkan dengan kemampuan HOTS dan literasi. Langkah yang kedua yaitu dengan melakukan coaching. Coaching dilakukan oleh kepala sekolah. Coaching ini memiliki 6 tahapan yang disebut dengan GROW-ME. GROW-ME ini diantaranya yang pertama ada goal. Goal itu adalah menentukan tujuan pertemuan. Jadi antara kepala sekolah dan guru menentukan waktu untuk melakukan pertemuan dan menentukan tujuan dari pertemuan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, R, realita, yaitu menemukan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, O, option, yaitu menentukan berbagai opsi permasalahan. Kemudian yang W, will, menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan opsi yang telah disusun tadi. Kemudian yang M, monitoring, yaitu memonitoring pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Kemudian yang E, evaluasi, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi bersama setelah melakukan proses kegiatan pembelajaran. Dalam proses coaching ini, guru diarahkan dan didampingi untuk bisa mencari sendiri permasalahan yang dihadapinya di dalam pembelajaran, kemudian mencari solusinya, dan menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Di sini, guru bisa berdiskusi baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat. Langkah berikutnya yaitu peer teaching. Di sini, setiap guru senior atau yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai PJ di level kelasnya memberikan bimbingan dan arahan kepada guru yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, guru saling melakukan evaluasi dan refleksi diri dalam pembelajaran. Kemudian juga guru bisa bekerja sama dengan guru yang lain dalam menyusun rencana pembelajaran di kelas. Hasil dari program yang sudah dilaksanakan dan juga atas pendampingan dan bimbingan dari fasilitator sekolah penggerak diantaranya
Yang pertama, beberapa guru sudah mulai menunjukkan antusias dalam merancang pembelajaran untuk upaya mewujudkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kurikulum Merdeka dan visi misi sekolah yang telah disusun bersama. Yang kedua, siswa menunjukkan antusias dalam belajar karena lebih menyenangkan dan sesuai dengan dunia bermain mereka. Yang ketiga, pemanfaatan media digital sekolah dalam pembelajaran untuk upaya mewujudkan visi dan misi sekolah sudah mulai dimaksimalkan. Misalnya, dalam proses pembelajaran, sumber belajar bukan hanya buku, tetapi juga sudah mulai mempergunakan internet sekolah. Kemudian, yang keempat, beberapa orang tua menyampaikan rasa puas dan senang melihat hasil belajar dan juga cerita anak yang pulang sekolah tampak senang walaupun pulang sampai sore hari. Yang kelima, orang tua dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, baik dalam proses pembelajaran, tugas-tugas anak maupun pada proyek P5. Berikut ini adalah potret pembelajaran kurikulum Merdeka yang telah kami lakukan. Di sini guru-guru telah mencoba berbagai macam model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga materi. Di sini anak-anak belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar untuk menemukan serta mengolah informasi yang dibutuhkan. Media pembelajaran pun tidak terpaku dengan media-media yang besar ataupun yang mahal, karena benda yang ada di sekitar anak-anak maupun sekolah bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka yang mengutamakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan adanya active learning. Maka, guru-guru dapat mengembangkan berbagai model pembelajaran. Proyek P5 di semester 1 SDIT Darul Hupas memiliki tema Bangunlah Jiwa Ragaku dengan judul Menjadi Generasi Qurani, Sehatkan Mental Diri. Siswa-siswi SDIT Darul Hupas anti-bullying. Di sini, seluruh siswa dituntut untuk mencintai tanah air Indonesia dan juga dituntut untuk menjadi generasi Qurani yang anti-bullying. Karena Islam mencintai kedamaian, mencintai kasih sayang, dan kita diwajibkan menjadi suri teladan yang baik. Proyek yang kedua yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Judulnya adalah Sekolahku Sejuk dan Sehat. Mari kita jaga lingkungan sekolah dari sampah dan juga kita hijaukan dengan tanaman. Sekian penjelasan mengenai best practice di sekolah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.